Ya, baik, ini video tutorial untuk perhitungan tank model ya, tank model sederhana ya. Jadi melanjutkan tugas yang sebelumnya. Tugas sebelumnya itu sudah menghitung menghitung hujan rata-rata daerah, terus juga menghitung evapotranspirasi. Tapi untuk tutorial ini evapotranspirasinya saya buat konstan karena datanya saya cari hilang ya. Jadi mungkin sebaiknya kalau untuk tugas nanti, bukan sebaiknya, untuk tugas nanti menggunakan data hasil tugas 2 ya, seperti itu ya. Jadi ada 2 data. Pertama nilai rata-rata hujan, yang kedua adalah rata-rata evapotranspirasi. Sebenarnya seharusnya kalau mau menghitung tank model ini dilakukan pada seluruh subbasin, tapi untuk keperluan tugas cukup satu subdas saja, atau dianggap rata-rata saja untuk seluruhan das, seperti itu ya. Jadi kita mulai saja. Jadi nanti di dalam tugas ini sampai outputnya adalah menghitung debit andalan juga ya, debit andalan juga. Pertama adalah, ini adalah sistem tank model ya. Jadi ada 4 tank, dimana masing-masing tank itu ada persamaannya ya, untuk menghitung neraca atau menghitung water balance di dalam setiap tanknya. Terus di data ini juga ada data tugas ya, data tugas. Ini sudah saya upload di ini ya, di mana, di di e-learning. Oh ya, satu lagi di sini mungkin ada yang sekurang ya. Harusnya di sini ada satu parameter lagi namanya SD ya. SD, di sini SD, yang mungkin untuk keperluan tugas disamakan dengan yang SC saja. Oke. Disamakan dengan yang SC. Baik, saya akan menggunakan parameter yang nomor terakhir ini sebagai tugas. Jadi ini ada data hujan, data evapotranspirasi, terus ini dari tugas 2 ya. Terus juga di sini ada parameter-parameter tank model yang akan digunakan dalam perhitungan. Pertama kita buat file dulu ya. File dulu mungkin isinya file Excel ya. Kita buat di sini isi sheet pertama adalah parameter. Oke. Saya copy di sini. Copy. Paste spesial ya. Di sini transfus. Oke, di sini juga saya copy parameter, nama parameternya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang sekali lagi untuk yang SD di file yang saya upload itu tidak ada untuk tugas file parameter SD-nya, tapi kita pakai sama dengan SC nilainya. Ini adalah parameter-parameter di dalam perhitungan tank model. Maka langkah berikutnya adalah kita bikin sheet baru di sini, misalkan sheet tank model. Kita kopikan data ya, data hujan dan data evapotranspirasi. Kita copy saja di sini di sheet tersebut ya. Oke. Karena data ini yang kita akan gunakan dalam perhitungan. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung untuk tank 1 dulu. Tank 1. Baik, di tank 1 di sini ada parameter yang namanya adalah SAT-1, ada hujan PT, ada evapotranspirasi ya. Jadi pertama kita harus menghitung SAT dulu untuk mengecek apakah keseimbangan air awal ya, sebelum kita masukkan faktor-faktor faktor limpasan atau infiltrasi. Kita harus mengecek keseimbangan air awal sebelum kita kalikan dengan sebelum kita mendapatkan parameter outflow
untuk masing-masing jenis outflow tersebut. Oke, jadi yang kita lihat di sini berarti parameternya adalah di sini kita buat SA T-1. Oh ya, untuk satuannya ini dalam milimeter semua ya. Untuk satuannya milimeter semua, karena ini datanya harian berarti milimeter per hari. SAT di sini ada SAT-1, SATB para water balance yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini SAT itu mengarah SAT-1 itu mengarah pada SA ini di dalam tugas. Jadi ini tampungan awal tank 1 itu sebelum hari, misalkan ini kan tanggal 1 bulan 1 1998, berarti sebelum 998 tanggal 1 tersebut Januari itu tampungannya sisanya berapa, seperti itu, atau water balance-nya berapa. Maka ini adalah kita pakai ini saja satu kali saja ini dipakainya. Oke, maka berikutnya adalah menghitung SAT-1. SAT. Maka SAT adalah, kalau kita lihat persamaannya, SAT-1 plus PT-ET di sini. SAT plus PT-ET. Hanya saja ini ada ketentuannya. Jika hasil perhitungannya ini lebih dari 0, maka hasilnya sesuai dengan perhitungan ini. Jika tidak, maka hasilnya 0. Artinya tidak ada nilai negatif. Berarti kita rubah di sini. If ini nilai perhitungan ini lebih besar daripada 0, maka dia hasilnya adalah, kita copy saja di sini. Hasilnya perhitungannya sendiri. Jika tidak, dia sama dengan 0. Oke. Ini tank 1. Selanjutnya pada tank 1 kita bisa menghitung yang namanya infiltrasi sama ada juga outflow 1, outflow 2. Infiltrasi ini kita hitung dulu infiltrasi di sini. Maka di sini infiltrasi sama dengan SAT dikalikan dengan C0. Ini kita dolar atau kita kunci ya. Oke, ini SAT, infiltrasi. Berikutnya adalah O1. O1 di sini kalau kita lihat persamaannya, jika dia melebihi jadi jika SAT-nya melebihi H1, maka dia mengalami perhitungan outflow. Tapi kalau tidak, dia tidak ada nilai atau nilainya sama dengan 0. Maka di sini kita lihat sama dengan ya, berarti if kan ada aturannya, if SAT lebih besar dibandingkan dengan parameter H1 F4 di sini kita dolar ya, maka hasilnya buka kurung SAT minus H1 F4 juga kita dolar dikalikan dengan C1 F4 kita dolar. Jika tidak, koma, jadi ya koma lagi, berarti nilainya 0. Seperti itu. Karena di sini H1-nya adalah 20 dan SAT-nya 8,1, maka di sini tidak ada O1. Begitupun O2. O2 itu juga berdasarkan nilai tersebut sama ya. Hanya beda parameter saja ya. O2 sama batasnya H2. O2 ini adalah overland flow. Jadi benar-benar jenuh tanahnya baru melimpas. Kalau O1 itu subsurface flow. Jadi tanahnya sempat masuk dulu airnya sempat masuk dulu ke dalam tanah terus melimpas, seperti itu. Biasanya lebih kecil karena memang dia ada faktor tahanan dari tanah. Jadi lewatnya pori-pori baru melimpas. Tapi ini hanya di bagian permukaan saja. Oke, baik. Sekarang overland flow sama di sini if ya SAT lebih besar
dibandingkan dengan H2 F4, maka buka kurung ya, SAT dikurangi dengan H2 F4 tutup kurung dikalikan dengan C2 ya, F4. Oke, C2 F4, 0. Oke. Seperti itu, 0 artinya kalau sudah kalau sudah tidak melebihi dari H2 dia pasti 0 gitu, tidak ada limbasan. Nah, maka SAT atau water balance atau SAT yang terbaru itu adalah sama dengan SAT-1 plus hujan minus evapotranspirasi ya, minus infiltrasi minus O1 minus O2. Kita lihat rumusnya benar atau tidak. Kita cek dulu ya di sini. Ya, SAT, maaf di sini. Yang ini SAT-1 plus PT min ET min O1 O2 infiltrasi. Oke, kita lihat lagi. ET tambah hujan tambah kurang evapotranspirasi dan seterusnya. Oke. Nah, kita harus menghitung dulu. Jadi gini, di sini ada evapotranspirasi nih. Hanya saja kalau pada kasus-kasus misalkan terjadi kemarau panjang, kemungkinan evapotranspirasinya air di tank 1 ini habis, maka dia akan mengambil air di fase berikutnya atau di tank berikutnya. Jadi semacam tabungan, kalau tabungan satunya habis, maka ada tabungan cadangan berikutnya dan seterusnya. Kalau habis semua berarti udah kering. Maka kita harus pastikan ada nggak sisa dari si evapotranspirasi ini yang akan berdampak pada tank berikutnya. Maka kita hitung namanya ETB ya, ETB atau EB bisa, ETB juga bisa, evapotranspirasi atau evaporasi mungkin ya, karena ini udah sisanya evaporasi di B yang akan berpengaruh ke B. Maka kita lihat di sini EB adalah jika SAT kurang dari 0 atau kurang sama dengan 0, maka jadi SAT yang ini ya, jika SAT ini kurang dari 0, maka if SAT kurang sama dengan 0, biasanya sih sama dengan 0 saja karena memang nggak ada negatifnya kan, tapi kita masukkan aja kurang sama dengan 0, maka di sini ET min P min SAT seperti itu. Jika tidak, dia sama dengan 0. Oke, ya. Artinya di sini karena masih ada sisa SAT, artinya dia masih air yang ada di sini sudah teruap semuanya ya, istilahnya uapannya sudah diakomodir gitu, penguapannya. Tidak perlu ngambil dari tank berikutnya. Ini tank 1 ya. Nah, water balance ini akan menjadi SAT-1 pada periode berikutnya. Jadi seperti ini rumusnya ya. Jadi ini ngambil dari water dan seterusnya seperti itu. Kalau kita drag ke bawah, kita cek ya. Ini kita drag ke bawah. Kita copy paste saja di sini. Nah, kita lihat. Nah, seperti contoh di sini ada beberapa. Oh, ini berarti ada yang salah saya di sini, harusnya salah. Ini
adalah bagian water balance ini. Kita ulang lagi. Jadi ini ada syarat juga. If water balance ini lebih besar daripada 0, ya, lebih besar daripada 0, maka sesuai dengan rumus ini, jika tidak, dia sama dengan 0. Oke, seperti itu. Kita ulang lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang tanggal 3 Januari 1998. Ini contoh ketika pada tank 1 itu tidak ada hujan selama 3 hari, ada sisa air dihabiskan untuk evapotranspirasi dan seterusnya. Ternyata pada hari ketiga dia tampungan air di tank 1 itu habis dan tersisa sebelumnya itu 2,8, padahal evapotranspirasinya 2,9, sehingga dia butuh 0,076 sekian milimeter untuk keperluan evapotranspirasi yang akan diambilkan dari tank 2, seperti itu. Maka berikutnya adalah menghitung tank 2. Oke. Tank 2 berarti di sini ada SBT-1. Oke. SBT-1 itu sesuai dengan soal ya. Kita lihat di sini. Ini ada SBT-1 di sini tank 2, infiltrasi sebagai inputannya, evaporasi B itu sebagai masukannya. Jadi seperti ini. Maka di sini SBT itu sama dengan, pertama kita hitung SBT-1 di sini, kita ngambil dari parameter soal SB, berarti di sini ngambilnya adalah SB ini ya. SBT adalah SBT-1 plus infiltrasi minus EB ya. Seperti itu. Tapi balik lagi, jika dia lebih dari 1, maka lebih dari 0, maka ada perhitungannya. Jika tidak, dia sama dengan 0. Jadi logikalnya, if ini lebih dari 0, maka hitungannya adalah ini, hasil hitungan ini ya. Jika tidak, dia sama dengan 0. Oke. Itu yang pertama. SBT. Habis itu kita ngitung apa di sini? Kita ngitung perkolasi B. Jadi perkolasi itu adalah proses masuknya air lebih dalam ke bawah bumi ya. Jadi infiltrasi itu dari permukaan ke tanah, nanti tanah masuk lagi ke dalam lagi ke lapisan yang lebih dalam, itu namanya perkolasi. Perkolasi di titik B, ya, sama dengan SBT dikalikan dengan parameter CB di sini F4. Oke. Berikutnya adalah O3. O3 itu adalah if SBT lebih besar dibandingkan dengan H3 F4 di sini, maka di sini buka kurung SBT minus H3 F4 di sini dikalikan dengan C3 di sini F4. Oke. Jika tidak, dia hasilnya 0. Oke, seperti itu. Saya rasa itu ya. Oke, SBT. Maka kita ngitung water balance-nya dulu. Balance-nya adalah water balance akhirnya ya, sama dengan SBT-1 ditambah dengan infiltrasi dikurangin dengan perkolasi, biar urut ya, dikurangin dengan EB, dikurangin dengan perkolasi, dikurangin dengan O3, seperti itu ya. Tapi balik lagi, jika nilainya di bawah 0, maka dia sama dengan 0. Berarti if ini lebih besar daripada 0, maka menggunakan rumus ini. Jika tidak, dia sama dengan 0. Oke.
Sama seperti tank 1, di tank 2 jika infiltrasinya berlebih dan tank 2 itu kosong airnya, maka perlu yang namanya evaluasi yang akan berpengaruh pada berpengaruh pada tank 3. Jadi sama dengan if SBT kurang sama dengan 0, maka EB minus SBT min 1 minus infiltrasi ya. Oke, minus infiltrasi. Jika tidak, dia sama dengan 0. Jadi ini asumsinya kalau masih ada infiltrasi. Tapi biasanya tank 2 itu sudah mulai kecuali memang kemaraunya panjang. Water balance ini sama dengan di sini SBT-1 ini adalah water balance yang berikutnya seperti itu ya. Jadi water balance SBT-1 merupakan water balance di periode sebelumnya. Kita drag ke bawah. Semuanya kita copy paste ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kita cek apakah ini seperti tahun-tahun yang ini juga ada ini karena keringnya lama. Ternyata masih ada keperluan untuk SBT-1. Jadi contohnya ini ya. Ini nggak ada hujan, tank 1 kering, tank 2 udah kering. Jadi evaporasinya masih ngambil tank 3 nantinya. Oke, ini adalah tank 3, berarti selanjutnya adalah tank 3 ya. Tank 3 di sini ada SCT-1. Di sini SCT ya. SCT-1 di sini sesuai soal sama dengan ini ya. Sama dengan ini satu saja. SCT itu sama dengan SCT-1 plus perkolasi B minus EC ya. Evaporasi di C. Oke. Tapi balik lagi, if ini kurang dari 0 lebih besar daripada 0, maka pakai rumus ini. Jika tidak, itu sama dengan 0. SCT. Kita lihat lagi rumusnya. Oke, berarti sekarang kita ngitung perkolasi di C sama O4. Perkolasi C oke, itu sama dengan SCT dikalikan dengan CC F4 di sini ya. Oke, tadi perkolasi ini udah B10 sama enggak? B10 saya takutnya salah. Oke, sudah sesuai. Ini B9. Oke. Baik. Ini sudah. Berikutnya adalah O4. O4 if SC lebih besar daripada H4, F4 ya di sini. Maka buka kurung SC dikurangi dengan H4, F4 ditutup kurung dikalikan dengan C4 F4 ya. Jika tidak, dia sama dengan 0. Seperti itu. Ini C4 O4. Begitupun juga sama fasenya untuk evapotranspirasi itu sama, ada fase tertentu juga. Kalau misalkan masih ada sisa evaporasi, dia akan ngambil di tank 3. Nanti sisa evaporasi di tank 3 ini masih ada, maka dia ngambil tank 4, berarti ED sama dengan if ini ya, SCT kurang sama dengan 0, maka EC minus perkolasi B minus
SCT-1 jika tidak sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oh, ini saya kurang, biar seragamnya saya insert lagi di sini. Di sini harus water balance dulu ya, water balance. Sebenarnya bisa dihitung belakangan juga bisa, tapi kita hitung di sini biar konsisten penulisan kolomnya ya. Water balance adalah if, ini kita langsung pakai if-nya ya. If SCT-1 plus perkolasi minus EC minus perkolasi C minus O4 lebih besar daripada 0, maka kita pakai copy paste aja, ini rumusnya. Nilainya adalah ini, jika tidak dia sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Dan ini akan menjadi initial condition untuk hari berikutnya, atau SCT-1 untuk hari berikutnya. Seperti itu. Kita copy paste ini semuanya, kita lihat. Nah, seperti itu. Harusnya di sini di bulan-bulan ini sudah tidak ada pengambilan ECD lagi harusnya ya, tapi dan kita lihat sih sebenarnya sudah nggak ada ya. Artinya memang tampungan di tank 3 itu sudah besar. Tapi kalau terjadi kemarau yang sangat panjang, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini bisa jadi di sini ED ada nilainya seperti itu. Oke, ini adalah tank 3. Terakhir tank 4 adalah 4 di sini SDT-1 ya, SDT-1 di sini. SDT-1 kita lihat rumusnya saja ya. SD-1 perkolasi C sama ED. Berarti di sini kita ngitung SD T, berarti di sini SDT-1 itu sama dengan soal ya di sini. Nah, ini balik lagi tadi, kalau saya lupa SD, karena saya lupa memasukkan upload untuk parameter SD, disamakan saja dengan SCT-1 ya. SD itu sama dengan SDT-1 ditambah perkolasi C minus ED. Tapi catatannya juga sama, if ya, if ini lebih besar daripada 0, maka hasilnya adalah persamaan ini, jika tidak sama dengan 0. Kita cek yang SCT, oke sama, udah ada. Baik, ini sudah. Berikutnya adalah O5, karena ini tidak ada infiltrasi lagi ke dalamnya ya, jadi ini udah masuk ke impermeable layer ya, jadi di bawahnya itu nggak bisa meresap lagi, jadi hanya ada O5, maka sama dengan SD dikalikan dengan C5 4 ya di sini ya. Kita lihat rumusan benar, SD oke benar. Maka water balance-nya adalah sama dengan SDT-1 plus perkolasi C minus SDT, ini minus O5 minus juga biar teratur ya, SDT-1 plus perkolasi C minus ED minus O5. Tapi balik lagi, if ini lebih besar daripada 0, maka ada rumusnya, jika tidak dia sama dengan 0. Dan ini akan menjadi water balance, ini akan menjadi initial condition untuk periode berikutnya. Sudah dimasukkan semuanya, kita tinggal copy paste. Oke, baik. Maka karena ini sudah selesai seluruhan tank, berikutnya adalah menghitung O total dulu. O total, karena yang dilihat adalah limpasan langsungnya. O total. Oke, sama dengan, berarti di sini O total sama dengan
O1 ditambah O2 ditambah O3 ditambah O4 ditambah O5. Oke, ini adalah O totalnya. Jadi ini limpasan dalam milimeter per hari. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah kita masukkan di sini parameter lagi satu ya, luasan, luas das ya, luas das. Oke, luas das. Luas das luas das di sini kita ambil dari data das, dari das yang kemarin ya. Jadi ini data tugas kemarin, kita ambil, kita klik kanan di sini atribut ya. Terus kita blok semuanya ya. Kita blok semuanya, kita copy. Kita ambil di sini satu lagi. Kita ambil ya, kita bikin sheet bantuan saja, kita jumlahkan saja seluruh luas das ini sama. Ini luas dasnya ya. Ini satuannya meter persegi. Jadi ini luas dasnya di sini ya. Satuannya meter persegi. Maka di sini kita bisa menghitung debitnya adalah sama dengan luas das milimeter hasil outflow ini dikalikan dengan luas das F4, karena udah meter persegi nggak usah dirubah, dikalikan konversi ya, meter perseginya ini dibagi dengan karena ini milimeter berarti dibagi dengan 1000 biar jadi milimeter, karena ini hari bagi 24, karena ini hari 24 jam ya berarti 3600. Maka ini adalah debitnya, ini meter persegi ya, ini adalah debitnya. Oke, berarti tinggal kita untuk dasnya kita dolar, udah di dolar berarti tinggal di copy ke bawah. Baik, ini kan sudah ya, ini debit andalannya ya, debit andalannya. Debit hariannya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih seperti ini ya debitnya. Ya, ini debitnya kurang lebih. Nah, sekarang kita menghitung debit andalan. Kita tambahkan satu sheet lagi di sini, debit andalan. Debit andalan. Oke, pertama kita buat hitung tahunnya ya, tahun di sini tahun berarti 1988 ya. Ini bulan 1 ya, bulan Januari dan seterusnya. Ini kita alat bantu aja untuk merubah dari data harian tadi menjadi data bulanan ya. Ini jumlah hari. Oke, ini saya ini dulu ya. Ini sama saja semuanya 98. Ini tambah 1 sampai 12 ya. Oke, 12. Ini semuanya sama ke bawah 12, maka kita pakai ini tanggalnya 31/28 kita belakangan dulu ya. Februari kita belakangan karena pakai rumus 31 April itu 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31. Ini jumlah hari. Di sini if mode ya, hasil baginya 98 ini dibagi 4 sama dengan 0, maka dia 29, jika tidak 28. Oke, seperti itu. Ini bukan 88 tapi 98 ya. Oke, berikutnya adalah ini tinggal ditambah 1, yang ini tinggal tinggal disamakan ya. Yang ini kita copy paste saja di sini karena ini angka. Oke, seperti ini. Nah, ini sama semua. Oke, maka selanjutnya tinggal
kita copy paste saja bagian ini berulang kali sampai data saya kalau nggak salah sampai 2023 ya. Biar agak banyak lagi, kita copy paste yang banyak di sini. Sampai oke, 2024 kita nggak perlu, 2023 karena datanya kayaknya terakhir 2024, tapi yang kita butuhkan satu utuh tahun ya. Ini 2024 masih November ya. Baik, karena ini sudah, maka kita buat di sini berikutnya adalah akumulatif hari. Ini 0, ini ditambahkan dengan hari yang tanggal yang pertama. Oke, sudah. Berikutnya adalah baru kita menghitung debit rata-ratanya ya. Maka sama dengan average debit rata-rata bulanan ya. Average offset referensinya adalah hasil debit tadi. Mana tadi hasil debitnya adalah hasil debit tadi, ini F4 ya, debit yang pertama ya. Di sini F4. Jika udah koma di F4 ya, di dolar ya. Row-nya adalah akumulatif. Kolomnya adalah 0, head-nya adalah jumlah hari. Di sini apalagi width-nya adalah 1. Oke, ini sudah nilai rata-ratanya ya. Oke. Kalau ini sudah, selanjutnya adalah kita ngitung, kita bagi menjadi dalam bentuk dalam bentuk kolom satu itu adalah tahun, habis itu bulanan ke arah kanan ya, ke arah kanan bulan 1, habis itu ini 1 ke kanan ya, ini bulan, berarti bulan maksudnya ya. Oke, kalau ini sudah, ini kita dikit lagi nih, kita udah bisa selesai debit andalannya ya. Nah, ini kita perlu memisahkan dari kolom ini menjadi bentuk tabel seperti ini per bulan. Berarti sama dengan di sini indeks ya, indeks data ini yang kita masukkan F4, kita dolar F4 ya. Terus match ya, titik koma boleh. Kalau ini lookup value-nya adalah di sini 1 dulu, koma, buka kurung, dolar, ini apa, tahun ini karena dia nggak boleh geser ke kanan, berarti yang di dolar adalah J-nya, hurufnya sama dengan tahun ini ya, F4 tutup kurung dikalikan dengan di sini yang tidak bulannya adalah yang nggak boleh bergeser, dia ke bawahnya nggak boleh, berarti angkanya yang di dolar, berarti di sini adalah bulannya di dolar semuanya, F4 tutup kurung ya, koma 0 ya. Oke, maka ini insya Allah sudah dibagi per bulan sesuai dengan ini ya. Oke, kalau ini sudah, terakhir adalah kita bikin nomor urut. Ini ada berapa datanya nih? Ada datanya 26, berarti ini nomor urut 1 sampai 26 ya. Oke, 26 kita bikin di sini. Di sini saya probabilitas taruh sini nanti ya. Probabilitas sama dengan di sini adalah nomor urut dibagi dengan jumlahnya tadi 26 ya. Saya pakai ini aja biar nggak lama ya, 26 ditambah 1. Ini pakai Weibull ya. Ini probabilitasnya.
Oke, biar nggak kelamaan ya. Ini sudah probabilitasnya. Berikutnya adalah kita menghitung dari bikin urut dari terbesar terkecil, large array-nya ini ya. Array ini boleh ke kanan tapi nggak boleh ke bawah, berarti F4-nya adalah di huruf ya, di angka, koma 1 seperti itu. Oh, saya salahi lokasinya. Koma nomor urut. Ini bulan ya. Ini bulan Januari ini ya. Bulan Januari. Oke. Ini sudah diurutkan dari terbesar terkecil setiap bulannya. Oke, sudah didapatkan. Kita lihat salah nggak ini? Kayaknya ada yang salah. Oh, ini saya salah ininya. Ini harusnya yang nomor urut 1 itu di dolar, nggak boleh ke kanan. Berarti C-nya yang di dolar ya. Berarti ini harusnya sudah oke, harusnya. Baik, ini karena ini sudah, berarti berikutnya adalah debit andalan 80% itu misalkan Q80, kita berarti kan sekitar 0,8 probabilitasnya. Maka sama dengan, biar lebih probabilitas 0,8, maka di sini pakai forecast 0,8 di mana? 0,8 antara 0,7 dan 0,8 ya, 81, berarti forecast 0,8 di sini. F4 ini di dolar ya, F4, koma Y0-nya adalah ini antara 0,7 sama 0,8 pada Januari, tapi ini nggak usah di dolar, nggak apa-apa, koma, tapi yang di dolar adalah ini yang apa namanya, yang 0,7 dan 0,8 ini X-nya dolar. Maka ini adalah debit andalan 80% untuk seluruh bulan ya. 90% secaranya sama, 0,9, 90%. Nanti untuk tugas ini dibuatlah grafik seperti ini masing-masing ya. 80 dan 90 diberi dan dikasih keterangan yang bagus, dimasukkan dalam PDF. Jadi yang dikumpulkan adalah 2 PDF dan perhitungan ini. Balik lagi, untuk perhitungan ini wajib setiap mahasiswa melakukan perhitungan, tidak boleh kreatornya dari komputer lain, kecuali memang harusnya sih nggak bisa, harusnya ini bisa masing-masing komputer ya. Kalau kemarin karena ada Python-nya yang bermasalah, jadi mungkin tidak usah, mungkin saya tolerir, tapi karena ini murni Excel harusnya sih bisa. Jadi kalau ketemu berarti nanti saya akan nolkan dua-duanya. Mungkin itu saja. Terima kasih.